Nah niki khawas, ya tangan kita ya puasanya dari menzolimi, menyentuh yang tidak-tidak. Kaki kita ya tenang dia melangkah ke tempat ibadah, majelis ilmu, ke masjid, ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki arti puasa khawas yang sesungguhnya. Wa ahalla halalahu, termasuk dia menghalalkan yang dihalalkan Allah. Arti nembe si kanggo gawe mbe sindi dindik gawe. Wa harrama haramahu, dan mengharamkan yang haram. Artinya si haram dindik gawe, si halal gawe. Ya, ini tahu no hukumnya misalkan ya munte ngerawas selalu fitnah dengan gibah dengan yang haram lagu tegawi, berarti kita belum masuk ke makna batinnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang takzimi muliakan, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Jalla wa ala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir kembali di kajian rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas ibadah, bil khusus kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, muflihin, faizin fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makin terbahas tentang hadis-hadis berkaitan tentang puasa dulu nggih. Kita tidak bahas dulu kitab Hidayah, kita bahas hadis yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad dalam bab puasa. Ruwiya an Abi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, annahu, bahwasanya beliau qala berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, shoma Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan, fi insatin, di dalam diam, wa sukutin, dan dalam tenang, wa dzikrillahi ta'ala, dan dalam zikir pada Allah Ta'ala, wa ahalla halalahu, dan memakan yang halal dan menghalalkan yang halal, wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan yang haram, wa lam yartakib fihi fahishah, dan dia tidak melakukan keburukan-keburukan. Nah artinya hadis niki termasuk hadis bagaimana Rasulullah mengajar kita membatinkan puasa jemaah ni, sehingga puasa kita itu tidak sekedar terpuasa lapah kanca bedak doang. Mbe puasa lamun terpuasa bedak kanca lapah doang. Mbe apa terpuasa tian kanca tenggorokan, si ketelu lek bawa tian farji. Enggak ni si dominan puasa kadang. Ini puasa zahiran saja, ya, luik dengan lagu ndi, ya, puasa tiana tenggorokan farjina lagu biwehne ndek ne puasa nyap cap doang. Si puasa itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya seluruh anggota badan kita. Maka Nabi sebutkan sai puasa Ramadan fi insatin,
ne teduk mun teduk nu be pegawaian teduk biweh no ndi dendek ngocap ni puasa lagu itilah doang ben bais sambun yakna malik insot bermakna berarti puasa itu selain perut ke bawah ya perut ke atas tenggorokan sampai ke tenggorokan kita di atasnya lagi ada insot ada puasa biweh mulut kita ini ya bukan sekedar makanan saja tapi mulutnya diam dalam arti dia tidak mengucapkan yang tidak perlu diucapkan ya ndekne ngoloang ndekne mencaci maki ndekne gerumun pokok biwehnya ini dijaga itu namanya puasa yang khawas ya wasukutin kemudian tenang puasa nu tenang artinya apa jiwa atin teni tenang puasa ndekne gelisah ndekne gupoh-gupoh berarti apa sih tenang nu apa sih tenang hati kita ini tenang berarti hati kita pun puasa dengan apa tenang ndek gelisah-gelisah kakenan doang gelisah apa sih ku berbuka bare apa sih tengerokok apa sih tengopi embe tau tetera ini berarti apa hati anda gelisah lamun atin tenang berarti yang fokus adalah berzikir pada Allah wa zikrillah berarti diisi dengan zikir diisi zikir ya mulut kita isinya zikir hati kita isinya zikir ya lamun wah zikir ati zikir biweh itu otomatis telinga kita akan mendengar zikir kita mata kita akan memahami zikir kita nah sehingga selaku aktivitas badan ini seolah-olah ya puasa nah lihat bait isi Imam Ghazali dari hadis ini bahwa puasa khawas itu bukan puasa perut tenggorokan farji saja tapi seluruh anggota badan ia tersebut puasa khawas nu ndi tahu pelungguh kira-kira insyaallah ya dendek ngerawas selalu sangat ya bais ya dendek gerusak dendek gelisah hore puasa ya ara dendek gelisah puasa dan ini tenang ya aneh puasa nu seharusnya selalu tenang pada gak telapah ndi kenapa? Karena isinya adalah zikir. Nah niki khawas. Ya tangan kita ya puasanya dari menzolimi, menyentuh yang tidak-tidak. Kaki kita ya tenang dia melangkah ke tempat ibadah, majelis ilmu, ke masjid, ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki arti puasa khawas yang sesungguhnya. Wa halla halalahu termasuk dia menghalalkan yang dihalalkan Allah artinya mbesi kanggo gawe mbesi ndik gawe wa harrama haramahu dan mengharamkan yang haram artinya si haram ndik gawe si halal gawe ya ini tahu hukumnya misalkan ya munte ngerawas selalu fitnah dengan gibah dengan yang haram lagu tegawe berarti kita belum masuk ke makna batinnya puasa ya lamun tahu halal angka perlu kita tahu ilmunya ya mbesi sunnah tegawe le Ramadan mbesi bagus tegawe mbesi afdal tegawe kan itu sehingga apa sehingga puasa kita ini terisi dengan halalahu wa harrama haramahu sindene kanggo ya kita suruh misalkan adalah Al-Qur'an maka isilah Ramadan itu dengan Al-Qur'an kita suruh adalah apa siwak ya bersiwaklah ya kita suruh apa yakni menyegerakan puasa segerakanlah kita suruh apa nyaurlah nyaur ya kita suruh apa suruh bersedekah sedekahlah ya kita suruh apa terawihlah kita suruh apa tahajudlah kita suruh apa witirlah suruh apa berjamaahlah suruh mengaji kajian majelis ilmu majelis nah itu namanya halalahu dendek mengisinya dengan haramahu sindik jari siye jari ndik Quran. Nah itu kan dibolak-balik jarinya. Sindik jari ye, si ye jari ndik. Ngerti dah? Ndik jari ye jari ndik. Si haram jari ye, si halal jari ndik. Nah niki bukan puasa yang berkualitas.
Le dalam sebuah hadis ya tunut cerita arak le zaman Nabi niki dua dengan nina. Dua dengan nina nika ya puasa. Lagu le tengah jelu tengah rigalang ukuran datang yang ngadu jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah unin pokok mendek tebatalang jak puasa ni kemangkin unin mati tuah kelapahan unin. Yang ngadu ndek nak kau. Men pelungguh hara le itu kira-kira jemaah marah benar. Pak Abu misalkan tuan guru mendek megat ja kau ya. Ya, kau sudah. Maka ya dipanggillah sahabat untuk menyaksikan kejadian itu, termasuk Abu Bakar. Tersuruhlah bait apa? Bait dalwun, yakni ember. Coba baitang ember belik tunu leng Rasulullah dua. Terus uluk lek julun si dua nina nika. Bahasa Nabi awah engkah wah puasa. Lagu utaang juluk isin tianbi lek dalam ember ni. Jari termasuk simbatalang puasa adalah muntah dengan sengaja. Ngutak nu batal. Lagu mendek sengaja, ndek na batal. Kecuali mende malik kirop temang ngutak ada nasa. Misalkan ngunin mal jangan itu sudah lapar. Tapi kalau sengaja muntah itu batal. Ya. Kan gampang memuntahkan sesuatu itu. Ngomben tanpa gimana biar muntah? Keloko aja coba. Keloko aja muntah dah sudah. Nadi itu kan. Nah, tapi yang anehnya terjadi, betul dua nina niki memuntahkan isi perutnya. Sehingga yang keluar adalah isi perutnya, darah, kemudian kotoran-kotoran, ya, tai, darah, lapuknya numplok tuh, le ember nu. Ya, sisi A separuh penuh isi darah, kotoran, isi nanak seterusnya, si B penuh ember. Yang menarik, leng sahabat ya Rasulullah arak ke dengan ngutak seember dua ember. Mun Pak Abu arak ngutak seember kira-kira. Arak dan ngutak sampai itu ajaibnya. Arak ke dengan ngutak sampai sekeni terus isin badok nu darah, nana, ya kotoran, ya sugul ya Rasulullah. Nah, ialah pok wajah kalian pada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dindik puasa marak dengan nina dua ni. Si pertama, ia nyaur isi si halal, si kedua ia berbuka isi si haram. Seolah-olah haramahu wala yuhallilu halalahu. Dia nyaur dengan yang halal, lagu haram doang pegawian. Sehingga yang Allah tampakkan jaka dak ukuran ne berbuka ne nyaur, lagu si kaken nu adalah kotoran-kotoran. Makna si kedua bahasa Nabi, ia puasa jak tian, ia puasa jak tenggorokan, lagu apa? Ndek narak selamat batur isi rawasna. Artinya gibah nu. Sehingga apa? Tahu kurang li Al-Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian memakan daging saudaramu hidup-hidup, maka kalian tidak mau. Nah, seolah-olah ia nu mara angkun daging kotoran sugul langan tianu, ia akibatnya yang rausang dengan doang padahal ia puasa. Ya. Sehingga sayan luwik nerausang batur ne, sayan luwik ukuran si sugul langan tiana nika. Maka Rasulullah mengajarkan kita dendek puasa marak menung. Ya. Nah, contoh hikmah yang ketiga, le hadis niki leng ulama makat dengan nina. Contoh netun. Kembek dengan ina. Ye wah nu. Ndi karena si biasa girang ngerawas nu, ya cerewet nu dengan nini. Karena mamu so endah ndi. Ni Pak Abu ni. Siap. Sehingga apa? Perlu puasa kita ini tidak berpuasa ala-ala. Jadi puasanya halala halalahu, harama haramahu, insad
kemudian sukut, kemudian zikrillah, kemudian halala halalahu wa harrama haramahu. Ni puasa batiniah sinteparan di insad biweh tedu dendek muni lalu, sukut ate tenang, kemudian zikrillah zikir, kemudian halala halalahu halalkan yang halal, kerjakan yang diperintah, harrama haramahu haramkan yang diharamkan. Nah, apa akibatnya? Kemudian walam yartakib fihi fahisyah. Kemudian puasa batinnya lam yartakib fahisyah. Bahasa Nabi ndik nenggawi fahisyah. Fahisyah nu keburukan, ya, yang berdampak kepada diri dan orang lain. Ya, pun tersebut inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, lamun fahsya nu keburukan sindik ne berpengaruh banyak kepada orang banyak. Lamun mungkar nu barang mungkar jelek untuk dirinya, jelek pun untuk orang banyak. Jadi si fahisyah nu yang berhubungan dengan itu, artinya itu puasa niku dendek sampai pegawaian tu si lengi-lengi marangku napi fahisyah langkahnya selalu ke tempat-tempat maksiat, imane selalu menyentuh hal-hal yang tidak dibolehkan, ya, matanya fahisyah memandang yang tidak, telinganya mendengar yang tidak, mulutnya membaca yang tidak, mengucapkan yang tidak. Niki artinya fahisyah. Di dalam hadis lain bahasa Nabi SAW, man lam yada qaulaz zur fala hajata lillah an yujiba siyamahu. Ya, saya ndak tahu bilin pegawaian kotor atau rawas kotor, maka Allah tidak punya hajat untuk memberikan pahala atas puasanya. Allah dia berhajat sekedi-kedi isi lapah tenu saya nggak napi dia ngaruh tipak mulut kita, ndak ngaruh kepada jantung, ndak ngaruh kepada anggota badan kita. Nah, lamun ngenu isi puasa, ya, illa insalakha min Ramadan yauma yansalihu, ya, melainkan dia itu terlahir di bulan Ramadan pada hari kelahirannya. Artinya dia niki terlahirlah seperti orang yang baru lahir di bulan Ramadan. Ngomberuana wa qad ghufirat lahu dzunubuhu kulliha, ya, dan diampunkan seluruh dosa-dosanya. Artinya mun tahu puasa marak menu, maka akibatnya adalah semua dosa-dosa kita seperti kita baru terlahir, newborn uni. Bahasa Inggrisnya apa? Apa Andra? Newborn. Baru terlahir, ndi? Baru dilahir langan perut inun tu tanpa noda, tanpa dosa. Ialah ukuran kematian yang paling diharapkan. Saat itu kita baru terlahir tanpa noda dan dosa, kita wafat langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ndi mele tampun dosa kan ini ndi, ya, mele, maka harus kita hati-hati puasanya yang betul-betul khawas. Berarti lamun puasa itu tidak mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik, maka Allah pun tidak punya kepentingan untuk membalas apalagi mengampunkan dosa kita. Berarti ini narak pilihan, puasalah dengan ilmu jemaah. Nah inilah tengaji ilmu puasa, yakni ampun dia tersekedar lapahkan haus doang. Mun sekedar lapahkan haus, ya karena kode doang ya tahu, ya. Tapi yang lebih itu adalah karena ilmunya. Insad, sukut, zikir, halal halalahu, harrama haramahu, kemudian yakni lam yartakib fahisyah. Lima nu isi terpuasa batin, maka Allah ampunkan seluruh dosanya seperti dia baru lahir. Wa yubna lahu bikulli tasbihatin wa tahlilatin baitun fil jannati. Kemudian setiap zikir, tasbih, tahlil, ya, si bacan, karena dia lisannya ini adalah isinya zikir, jantungnya zikir, ya, matanya zikir, ukuran aktivitasnya adalah zikir, ya, hanya si bagus-bagus, maka setiap membaca tasbih, subhanallahnya, alhamdulillahnya, ya, Allahu akbarnya, la ilaha illallahnya, pokoknya kalimat-kalimat thayyibahnya,
itu menjadi satu bangunan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekik bangunan bemantelong dasa 100 misalkan. Sekik tasbih adalah satu bangunan istana di surga. Mun 100 pira bangunan berat? 100. Mun 100 bangunan kira-kira pira pira areun. Ha? Lamun ke BTN misalkan paling luwek pira 1000 unit. Ada 2000 unit. Ada 2000-an. Ada 3000-an. Ya, itu sekek tasbih satu unit bangunan. Dan dende deparan bangunan di surga ya pada marah dunia. Lamun surga no de narabe ngadu batu, narabe ngadu loh-loh. Ha? Ya Pak Bu. Batu ni adalah emas. Ya, loh-lohnya adalah ya permata. Ya, perak, zabarjad, mutiara, semuanya angka ada bengak doang jemaah di ke di kuah ngimpi baling kulangan emas. Memang sudah tidak pernah mimpi seperti itu. Ya, mun ke alur wah ada miskin julun di mele miskin ni. Ya, tidak apa-apa, tapi jangan miskin di akhirat. Ya, ni wah miskin le dunia, akhirat malik na tetunjelang le neraka tu. Mandara gati-gati, ndara keren de hidup-hidup si deleng malaikat. Kerenan gak mak sekedik si hidup. Apa? Ya miskin tak neraka. Lamun si sugih tak neraka, harak keren sekedik. Wah ne mau senang le dunia. Ya jadi apa satu tasbih satu tahlil. Kalau 30 tasbih 30 tahmid takbir berpiraya sehingga bangunan itu semegah-megahnya. Ya, dia ada kanggo lagu saling saling nindoin tu tenginduk besekalam ngombe dam le istana dan di. Kenapa? Karena sidin sudah punya masing-masing. Makanya kita besok banyak-banyak bangunan-bangunan pelungguh nikah. Ya, dia nak terekeng isi luas dunia dengan cisin sekek dengan ukuran seluas dunia dan isi. Ya pirare luas dunia kan cisin kira-kira arah pirare Pendra saya developer tidak bisa diarikan itu si detok yang anu segala mata memandang kira-kira berembe coba sampai melene sugul jok langan surga melat ku jalan-jalan pemalaikat jok luah surga siapa sih galon tapi tidak bisa karena kalau udah keluar tidak bisa masuk lagi. Kemudian min zamrodatin khudra fi jawfiha, dibangunkan sorga daripada permata-permata yang hijau fi jawfiha di dinding-dindingnya. Fi jawfiha yaqutatun, pada dindingnya yakut, yakni yakut permata hamra yang merah. Fi jawfi tilkal yakut, di ujung permata itu khimah, ada tenda-tenda min durratin, dari intan-intan mujawwafah yang bersinar. Ya, jadi pokok bangunan surga nuh luar biasa. Ndi doa engat tuh hale dunia. Aneh bangunan apa sih paling mewah hale dunia? Ya. Bangunan bintang 7. Ndi, ya. Bangunan paling istimewa jemak pelungguh le dalam surga. Wah, luar biasa. Ini bukan mimpi tapi nyatanya kalau kita berpuasa dengan betul-betul. Kemudian fiha zaujatun min huril ain, ya. Kemudian kata Nabi di dalamnya banyak bidadari-bidadari dari hurul ain. Hurul ain artinya dari penyejuk-penyejuk mata. Artinya demen dengengat bidadari itu nu jemandi bapak-bapak. Ndi Pak Abu. Nah, ya banyak dia lihat satu orang misalkan jumlah kamar hotel, rumah sido itu berapa? Ya 100, maka sekek kamar ukurannya 70 bidadarin lah, hebat tuhan. Nanti lagu dendek bayangan sindende karena surga itu bengkat tempat kotor-kotoran. Arak piran kan apa arak ustad
hiral ya parane kenikmatan surga itu yang paling tinggi adalah seks. Nauzubillah min zalik. Ya. Inilah kadang yang perlu kita waspadai, yang begini-begini ini merusak akal sehat. Ya jadi lek surga no di narak kotor-kotor. Ya, toilet tak ada naik darak. Ya. Ya. Kenapa? Karena di narak kotoran jemah. Di mun keja kotoran tok isi awak kedua di aneh bas Sayyidina Ali apa si beluang le manusia mesti na betai aneh apa si beluang mesti na betai gigi nda beluang tain gigi mata nda beluang tain mata kentok nda beluang tain kentok kungku nda beluang tain kentok tain kungku aneh apa si beluang malik pokoknya kotoran doang. Nah jemaah tu tersuci yang si Allah Ta'ala ndarak si kotor-kotor. Termasuk cara kita menikmati bidadari. Dendek deparan gende pesta seks. Nauzubillah min zalik. Ya. Ya ini kita memandangnya saja itu lebih nikmat ketimbang sida klimaks di dunia ini dengan free sex itu. Dengan ingatnya doang. Ndik ngelek kelor de lagu iya nikmat si paling beli. Mulai dunia kan ngelek pak no. Elor ngengat impong atuh. Lagu le surga Masya Allah. Ya, si dia itu dapat nikmat sehingga ucapannya apa wa akhiru da'wahum alhamdulillah ya Allah keingasnya ini. Sudah selesai, tidak ada hasrat untuk menggaulinya. Ya, kenapa? Karena Allah hilangkan sifat kotornya, yang ada nikmatnya saja. Ngumbintan tetap yang nikmat wah pokoknya. Ya, parande nikmat hanya dengan berhubungannya tidak. Nikmat hanya dengan hurul ain, tatapan saja sudah luar biasa. Sampai malaikat Jibril doang piran jalan-jalan le surga ukuran tertipu isi gigin bidadari. Sini jok surga ya arak nur cahaya terang bersih ampun sujud malaikat Jibril le cahaya nu para nur Allah Subhanahu wa taala ya sujud datang bidadari Jibril apa sujudin de uni aku sujud tipa nur Allah taala ndek nur Allah nur gigingku itu cahaya giginya saja itu membuat ya Jibril pun terpesona, apalagi kedas Pak Abu itu ada ondek nasirin sekali ngengat artinya janji Allah Subhanahu wa taala buat puasa kita itu luar biasa. Maka ikhwani ihtammu bi amri saumikum, oleh karena itu perhatikanlah wahai saudaraku dengan pentingnya puasamu. Wahdharu mimma yubtiluhu, dan tinggalkanlah dari hal yang membatalkan makna pahala puasa kita. Apa sih batalang pahala puasa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan dalam hadis naniki mungkin sita jaga ampun di batal pahala puasa ente. Ya ampun berkelas lah puasa ente. Ndi sita jaga khamsu khisalin yumtirna as-saim wa yanqutna al-wudu. Arak 5 bahasa Nabi SAW simia puasa niki kehilangan makna, kemudian wuduk tepun telang pahalana. Misalkan de ngulu zida waj'alni min ibadika sholihin uni lagu gawe de si 5 bahasa Nabi ni maka ndak arak wah pahalana telang sah so lagu lamun pikir sah selama tidak terbatalkan puasanya sah selama tidak terbatalkan, tetapi batal maknawi bimana ndik narak pahalana. Ya, biar anda pilih sah zahir batal maknawi. Beda pilih. Beda pilih sah secara puasa fikih lagu ndik mau pahalana atau ndik mau pahalana mau de puasa be ya pada nu ndak pilih. Maka ndak ada pilihan jemaah bahwa
sahkan puasanya secara fikih dan sahkan pahalanya secara maknawi dengan meninggalkan 5 nikah. Pertama, al-awwalu, bahasa Nabi SAW, al-kidhbu, ajak, lekak, bohong. Jadi ya puasa lagu masih ngelekakin batur, ngajak-ngajakin. Apa bahasa ni tu? Pada wanita ngakalang ina endang kepeng ni ya darah kepeng ni padahal pedas le kantong ni 1.000 dia le kantong dia kan biru dia ni ni nah berarti sudah ngakalang wak no batal wak bekas dirasa jujur ngombentan pun dia dengar kalian ina endang kepeng darah kepeng le ime no kan mula tentu le mendarat le kantong arah. Nah berarti kan dia jujur. Nanti teketuan senina sesenina ne Pak Abu misalkan Pak Unin ngombe rasen peryapan tiang niki ya pedis atau ya pahit padahal ya pahit ya alhamdulillah Unin di langsung ngakalang ya dia nak ngakalang apa ni alhamdulillah ya ya mai su lagu engkah bibi meriap jemaah dia ruan biur artinya ya katakanlah dengan baik gimana ya yang ngombe rasanya sebenarnya ya mai niki lagu Yasin sekedi meno kan jadi ada jujurnya ya jujurnya dendek ngene langsung beliang Pak Abu Malik tangkong sesenina na Quran kadu lebar Pak ngombe tangkong niki alhamdulillah ya bagus gati ndarak terdagang lek mall niki saking apa saking letak karena ya jadi kalimat-kalimat yang membuat kita tidak jujur niki batal. Pokok telatih untuk jujur apa sih arak ya wah omongin. Kemudian yang kedua al-ghibatu gibah. Nah ni marak beruak hadis ni ni gibah ngerawasin dengan ini lalu lasing si de lapah ini ngerosang dengan kan dia masuk akal gati niki ni aneh coba masuk akal ni mben bais biweh de ya kawe doa ya dengan menedang antar sadu dah mababaun kemai angin ya bekas dirasa de teduh be insot tadi itu teduh ndi harian teduh ya mun de teduh ampun de ngerawasin dengan zikir angka ya mun dengan tetajak ngerasi dengan ya baca belik-belik auzubillahi minasyaitonir rajim muni be jari setan iya nanti apa teduh wah lagu mun de teketuan si dengan masih dindi teduh masih mbe aneng tejak rembigeun artinya kapan kita harus berbicaralah lagu lamun dena ye tau tegen ngerawas selalu ngerawasin batur dindi arian si lain-lain wandi mun de tetena ngerawasin batur langsung wah ta'awuz tun auzubillahi minasyaitonir rajim muni ngerti so ye aku jari setan wani kemudian yang ketiga wan namimatu namimah fitnah dengan ya mitnah dengan ampukne bermusuhan kanca dengan piangne dengan hoak-hoak ya piangne dengan fitnah ya si ye jari ndik si ndik jari sari ye artinya apa seharusnya dengan aku bagus karena semeton jari piangne ya hal nah nikin dan masuk akal yang dah lek puasa tu ya dendek mengadu domba dendek jari tukang nah termasuk walau hanya dengan WA misalkan ya lek grup misalkan si dono nyebarang apa WA yang belum jelas status tabayunnya tentang berita-berita apa sebarang padahal itu berita hoak ukuran fitnah maka pelungguh kehilangan makna puasa
angkat kurangin ngeser julu jemaah di selapu share ya. Quran. Kenapa? Karena bisa jadi itu berita yang tidak pas. Jadi sudah tidak pas. Kemudian si ke 4 wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu lillahi ta'ala unin de Pak Abu ni ndek kuah bait sandal sida lek mesigi tuni lagu jang kena kadu sandal dengan dia apa dia nah itu sumpahnya palsu. Nah, tapi kalau bersumpah tidak palsu ya silahkan, sumpah itu perlu, sumpah itu sunnah kalau memang untuk menguatkan kita. Demi Allah saya tidak pernah mengambil sendal saudara karena memang tidak pernah. Lagu lamun demi Allah ya jemaah aku sahur hutangku uni piran berjemaah ki uni bersumpah dong jemaah maksudnya jemaah kiamat ya, sumpahnya sumpah berbohong palsu. Nah niki batal makna puasa atau wuduk kita dengan itu. Baru nengkah wuduk misalkan langsung nengah kalang batal wah pahala ni ndik ne batal wuduk ne tetap nesah. Ngasih ketelu wan nadhru bi syahwatin, memandang dengan syahwat. Jadi memandang lawan jenis misalkan dengan ini dengan Pak Abu. Jadi nafsuan doang ya padahal dengan betelekong ya masih nafsuan. Allahu akbar bembe liwati nafsuan ya jaran cidumu takin ya nafsu wow seksi ini nauzubillah. Jadi ndak terkanggu melibatkan nafsu syahwat termasuk berbuka nu dendek ngadu nafsu ya karena posisi hadis mengatakan puasa itu pakai apa terkadu puasa nafsu. Ndi man soma ramadana imanan wah tisabah. Pira tekadu puasa dua iman kanca muhasabah. Ndi narak man soma nafsuan. Saya puasa kadu nafsu. Maka ya bernafsu. Ya. Sehingga terbuka pun dendek ngadu nafsu. Apa kadu iman ngombe puasa berbuka si iman nginem batalang julu mana-mana si ai turut sunnah Nabi kurma mana-mana sebiji telu biji solat no aren puasa imanan wah tisaban mun nafsuan no ndi sak meja-meja ne melende longkop ukuran itu nafsuan namanya itu. Di munda beketuan kanggu ndik tuan guru telangsung si nasi mun sekedar kanggu ya kanggu lagu laun kembesohan kadang burung ne sembahyang tarawih apa jemaah tekodok yo hakuni nek tekawuras. Jadi apa seolah-olah berbuka Anda menghalangi Anda untuk tarawih kan itu jadinya berbuka Anda menghalangi Anda untuk ke masjid. Berbuka Anda menghalangi Anda untuk sholat berjamaah isya. Nah, seharusnya berbuka kita menguatkan kita sholat isya. Berbuka kita menguatkan kita sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, sholat taraweh. Nindi berarti apa? Berbukanya hanya untuk besoh. No. Berarti itu nafsuan. Oh, ngauswah kopi, teh, susu. Apa malik apa? Es baris anu la haula wala quwata itu nafsuan ya kanggu sukna ya kanggu lagu ndekne ye tuntunan ya karena Allah kan ya senang uni ya farhatan lisaim doa kebahagiaan buat orang puasa. Farhatun indal futur, kebahagiaan ketika dia berbuka. Iyalah tante bahagia nih munin ngombe balet pasal apa bukan artinya kesenangannya betapa dia itu bersyukur ketika lapar dari fajar sampai terbenamnya matahari Allah datangkan nikmat-nikmat hidangan yang itu dapat menyelesaikan
haus dan lapar. Berwana itu nafsu, coba wah denginem berak segelas, terus mana-mana kurma sebiji telang wah lapah dan tetu-tetu ni coba ben ni kadang nafsu doang belian wah dia nasi kiri kanan wah ben buka tangkong nasuk ben ngelap daur terus ngampet dia mana ngupi terus ngerokok ni ju afdol ni uni Allahu akbar. Nangka ya masa puasa kita begitu-begitu terus tahun demi tahun narubahlah sekedi di nanti munduah sembahyang nu ya barulah de ngelor mana-mana rak sepiring antek tekuat teraweh doang julu bares wah de ngaus tunu hingga teraweh nguyong wah lagu ingat bekal untuk tahajud. Nah nyaur nu bekal untuk puasa kan ngenu siklus makan kita sahur agar kuat puasa siang. Mun dede nyaur kan lapahnya itu terlalu panjang, makanya sahur itu ndak boleh di awal, harus diakhirkan ya. Misalkan jam seki nyaur ndik nyaur areuneun nu makan malam dinner artinya lamun de nyaur tengah malam. Kenapa? Karena itu memperpanjang lapar. Seharusnya sih de lapah nu sejak fajar sampai terbenam hanya 12 jam ya, hanya 12 jam. Ini kan lamun jam seki malam de nyaur berarti si de itu nambah porsi puasanya menjadi 13, 14, 16 jam. Memperpanjangnya itu menyulitkan. Islam datang untuk tidak membuat untuk kita sulit, maka akhirkan ngombe akhirnya pokok mundeman ngebang dindi engkah wah ukuran lagu dindi ngaus masih di nasa apa tahajud ndi witir ndi ya salat fajar ndi nasi ini bayi andangin ya, terus besok jaya buna berniat nawaitu soma godin nunin ampun tidam tidam wah ngantok krok sampai ngase-ngase Allahumma lakasumtu hebatlah itu. Jangan begitu. Jadi jangan pakai syahwat, puasalah dengan imanan wa ihtisaba. Ada dua hadis, man qama ramadan man shoma ramadan. Dengan dua saja, iman wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah niki cara kita diajarkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, agar apa? Puasa kita niki berkelas dengan meninggalkan pembatal-pembatalnya tadi. Niki aren nama ilmunya tentang puasa. Faqad qila idza ta'allaqa madhlumun bihasanatin saumun zalamahu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bihi fala tufsidu mithla hadzal amal bitarkil mubalat. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman bahwa engkau puasa itu untukku, fas-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, wa ana ajzibih. Nih si hebat nih, aku langsung balas ieu. No. Tidak melalui ukurannya malaikat. Ndekna malaikat mungkar raqib atid ya, yang memberikan catatannya. Tidak melalui diantar malaikat hafazah. Lagu ini ana ajzibih, Allah langsung balas ieu. No. Berarti kalau Allah langsung balas ieu ndek narak rekengan wah. Ya. Kenapa? Karena engkau itu puasa untukku, karena aku engkau lapar, karena aku engkau haus, maka aku yang pantas membalasnya secara langsung. Angka pertemuan kita dengan Allah paling dekat lah sinta puasa nu. Ya. Ukurannya kan metebau batalang puasa tu. Sinda ngulu misalkan Pak Abu, ndi ngulu Pak Abu tu ya gumano ah bakamu mah wudu. Saya genau sih. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dia narak nenau, tapi karena dia merasa Allah dia puasakan, maka dia tidak lakukan itu.
Nah ialah pun terbalas ya Allah Ta'ala, karena engkau puasa lapar untukku, aku yang langsung balas. Namun amal-amal lain jak balasan niki melalui predikat 10, 70, 700 ya kelipatannya. Kullu hasanatin bi asyrati amsalha. Selapuk kebagusan minimalnya tebang 10. Kemudian sampai ila sab'ami'ah, sampai 700 kelipatan. Lagu puasa nun di neraka yang 10, di neraka yang 700. Itu yudhaifu liman yasha. Kelipatan yang tak terhingga karena Allah yang langsung. Ya, dan di deparan puasa tersejelu niki puasa biasa sekik pahala nende. Ya, ukurannya de solat sekali, nilai solat kita 70 kali solat. Di 70 kali solat. Mun sekali le Ramadan tersolat. Lamun 5 waktu tersolat, kita sudah solat sehari kali 70, 350 kali di sembahyang sejelu nilainya. Belum lagi dihitung berjamaahnya. Deman terombok si lampak pelungguh jauh masjid. Belum lagi pulangnya dari masjid. Belum lagi di masjid zikirnya, niat iktikafnya. Belum lagi baca Qur'annya. Belum lagi sedekahnya. Belum lagi dia tidur ibadahnya. Jadi tinduk itu kan ibadah. Jadi jangan tidur ibadah dimaknai adalah selapuknya tinduk ibadah. Ya. Ni tinduk sekedik dia jombe ibadah julu karaoke mai angan depon ya gimana besok imunai yang pun tayak Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut tuni jadi kembeti ibadah masih ni uni ya dengan ngebang dia jom masjid lagu sida ibadah apa ibadah tidam sun bedalilna naumus shaim ibadah tinduk dengan puasa nu ibadah ni masih salah kaprah yang salah paham. Parana selapu tinduk nu ibadah. Seandainya semua tidur itu ibadah, niscaya syaitan itu akan berat untuk menggoda orang-orang semua ketika tidur. Ya, lagu si beratang nanti pak syaitan saya nggoda dengan alim si tinduk. Ya, leng syaitan aku lebih berat menggoda satu orang alim tidur ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ya, berarti tidak pada kan tidur ibadah dengan tidur yang tidak ibadah lebih berat buat setan. Nah berarti bahan gimana yang tidur ibadah? Yang tidur ibadah itu ndik disengaja tidur tapi pelungguh tertidur saking lelahnya ibadah. No, ya, jangan kena Pak Abu membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim kok konten itulah tidur ibadah ya. Kemudian kena pengajian majelis taklim ina nu le tiang na to nyandar itulah tidur ibadah ya. Yang kena tarawih ya to ngangguk itulah tidur ibadah ya. Kelelahan ya tarawih itulah tidur ibadah. Ini tarawih ndi yang masjid ndi tidur ibadah uni aneh kan tidak masuk akal semuanya. Nah jadi kapan yang kita tidur ibadah? Ketika tidak dikehendaki tidur tapi Allah beri nikmat kita tidur saat kita beribadah ya. Iktikaf sudah misalkan nah bro niat tidur ibadah. Kenapa niatnya iktikaf ya, lagu kadang ya kata iktikaf tidam doa ya lengkap kakenan ineman baris termos nalik samping sejadah jadi jombe Pak Abu iktikaf islamik kunin apa jauh dia selapu galang ya kata tindo Allahumma apalana bismika Allahumma ahya wa amut dengan tarawih dengan tahajud nanti dengan witir nanti pokoknya nyodok nyawur. Nah jadi pemahaman itu yang perlu kita luruskan agar kualitas puasa kita berkelas khawas ya. Fala tufsidu mithla hadzal amal bitarkil mubalat bihududillahi azza wajal. Maka jangan rusak bagian pahalamu dengan engkau tergoda dengan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa tersebut. Dende sebisa mungkin jaga angka pahala puasa itu ampun dene batal.
Watraku fi Ramadan al-mukhalafati, dan tinggalkanlah ini ilmu Ramadan, tinggalkanlah di dalam Ramadan itu al-mukhalafat, yakni berselisih, ya, berdebat. Dende kadang itu girang menu no syaitan mia itu berselisih terawih 20 balu ya begejah-gejah diri aku afdalus sunnah uni ya si 20 aku afdalus sunnah ya terkeleleang si dengan sindek terawih untung dek ku terawih uni ke kembe ya begejah-gejah diri nah, apa lena payah untung dek ku terawih dek ku berdebat uni ya kan janganlah si balu sila si 20 sila yakinilah masing-masing karena itu semua ada contohnya. Kalau yang 20 dari Khalifah Umar bin Khattab Rasulullah pun menyuruh kita ngikut Khulafaur Rasyidin. Kalau yang 8 dari Rasulullah Sayyidina Umar sendiri mengatakan dia mungkin sama solat kita seperti kelasnya Rasulullah walaupun balu Rasulullah dia ini pada itu isi balu. Umar bilang begitu. Lamun Rasulullah sekali nenganjang doang dak balu en rakaat telu surat ne berayat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sidu balu lena lagu kulu ini jaro pret doang dia angka ngaku-ngaku apalagi lek beten betul bukan ngikuti sunnah nu sedabot itu lagu apa jangan menyalahkan jangan mencaci ibadah orang lain biarkan si penting terawih si masalah nu ndek 20 ndek balu ya tidem nah itu masalah jadi jangan mukhalifan dia ndek berdebat ya selapu debatang si bercadar kanci si berjilbab ya berdebat nih cadar afdal sunnah huni si berjilbab Rasulullah ndek nuh nyuruh itu bercadar apa ling sindek ne betangkong syukur ndek ku betangkong nah ya berdebat tinggalkan mukhalafah ya ndek berdebat wal jifa dan tinggalkan ngomong-ngomong yang tidak penting ya ngomong yang tidak baik fa innahu syahrus safa karena Ramadan bulan bersih wal muamalati bil wafa dan bermuamalah dengan tekun fatuba maka beruntunglah li aqwamin bagi satu kaum samu an syahawat beruntunglah mereka suatu kaum yang berpuasa dari syahwat nah jadi dendek puasa si syahwat sangat setan sudah tidak berkutik kan arak setan jemaah Ramadan nah ini arak setan dia narak setan ya wah cuti ke setan nun wah tanda tangan ke MOU ku cuti sebulan nggih unin lagu aku doang ya Allah tersalah unin yang dia puasa setan sebut nun salah padahal apa salah aku unin nah berarti saya jari setan ini masih jadi setan. Kenapa syahwat? Syahwat itu sekarang yang menggerakkan kita untuk jadi setan. Kata keleleang doang si setan. Pelagi ku turun tangan nih. Aku teborgol doang untuk kesetan. Aduh, pelagi ndek ku teborgol. Ya. Nah itu. Jadi syahwat. Wa qamu fil khulwat yatluna min ayati dzikrihi. Jadi ya menyendirilah kadang bersendirilah untuk nyaman dalam zikir dalam tilawah dalam tasbih jadi luwe wah menyendiri mesak-mesak dengan Allah zikir luwe ang zikir luwe ang baca Quran bembe aneng de jauh Al-Quran ya si kode-kode nu ampun bembe jak tahu ada menyendirilah dengan Allah sehingga apa mata kita tetap tertuju kepada Al-Quran hati kita ke Al-Quran telinga kita ke Al-Quran pakaian kita ke Al-Quran semuanya angkakan hadis pembatal ngone itu 5 sekik doang sumbernya itu adalah syahwat mati lagu simpatnya sumbernya apa biweh ya bohong itu pegawaian biweh sumpah biweh ghibah biweh namimah biweh ngombe empona terkunci maka fokus ke Al-Quran tertutup semuanya ya, tertutup semuanya ndarak langan dengar rausang dengan saya nggak sida membaca mundem baca biweh bergerak
mata memandang, telinga mendengar, tangan menggenggam, kaki tumpang silu. Ya kan? Iya, jadi di konsep langsung oleh Al-Quran. Maka seafdal-afdal pegawaian pelungguh jemaah adalah Al-Quran, karena semua badan kita ini fokus ke Al-Quran. Bewehnya bebaca, hatinya menyimak, memaknai, kemudian matanya menatap, tangannya menggenggam, tokolnya tumpang silu, telinganya mendengar, pokoknya selapu wah terlengkapin le bacaan Al-Quran. Nas'alullahul karim al-mannan ayyaj'alana mimman hafadha ala hududis siyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk memelihara batasan-batasan puasa, agar kita puasa mendapatkan balasan yang terbesar dan terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah jemaah nikian tahta insyaallah, mudah-mudahan tekican sehat walafiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah dan taat sehingga kita naik menjadi khawas dan kita mendapatkan surga khusus untuk orang berpuasa, yakni Ar-Rayyan. Al-Fatihah.